Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Aji Trip. Hari ini saya mau melakukan trip mau ke Banjarmasin. Ini perjalanan kita dimulai dari Marabahan. Saya mau melakukan perjalanan ke Banjarmasin. Jadi untuk melihati, saya mau memperkenalkan nama-nama ini, nama-nama kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Memasuki jembatan Rumpiang. Jembatan Rumpiang ini merupakan perbatasan perbatasan kecamatan Marabahan sama kecamatan Cirebon. Jadi sungai ini yang sebagai pembatas. Jembatan Rumpiang ini sudah terkenal dengan wilayahnya Marabahan. Bisa dibilang ikonnya Marabahan. Jadi kalau orang-orang jauh itu bilang Jembatan Rumpiang ya letaknya di Marabahan. Nah, jadi kita sudah di seberang, berarti sudah memasuki kecamatan Cirebon. Itu kalau di depan ada bundaran. Tugu bundaran ya itu. Kalau ke kiri kecamatannya bukan ini, kecamatannya Kecamatan Bakumpai. Kalau ke kanan kecamatan Cirebon. Jadi ke kanan itu arahnya ke Banjarmasin. Nah, kalau ke kiri ini arahnya bisa tembus jalur hulu sungai. Jadi kita ambil ke kanan menuju ke Banjarmasin. Oke, let's go. Begini ya lalu lintas di sini. Ini udah bisa dibilang jalan lintas Banjarmasin Marabahan sih, bisa dibilang kalau jalan sini. Cuman nama wilayahnya ini ya Kecamatan Cirebon. Kalau nama desanya saya kurang tahu ini apa ya ini. Mungkin Julungan atau Bantuil lah. Atau Bantuil. Kecamatan Cirebon. Cuaca hari ini lumayan cerah. Itu kelihatan cerah langitnya. Tidak ada awan berwarna hitam, tanda-tanda hujan nggak ada ya. Jadi perjalanan hari ini kayaknya lumayan aman, semoga saja nggak hujan. Ini lalu lintas lumayan ramai kalau sore. Ini kita di sore hari ya. Para angkutan besar ini, truk-truk udah mulai memasuki wilayah Marabahan. Nggak tahu kayaknya itu atau ke Marabahan atau ke hulu sungai. Kalau jalan sini sih ini sore aja yang lumayan ramai kayak gini. Kalau siang agak sunyi. Di depan ada tikungan. Oh, itu menuju ke arah Sekumpul.
Bagi ya di belakang mobil ya ini, jadi nggak terlalu terlihat pemandangan di depan. Kita duluin aja lah. Ini jalannya lumayan nggak terlalu lebar lah kalau di sini. Di sini Polsek Cirebon ya. Jadi kalau nggak terlalu lebar jalannya ini nggak sulit untuk ini mendahuluin. Kalau nggak hati-hati, nggak fokus ya, lihat di depan. Nah kalau benar-benar kosong baru berani kita duluin. Kalau masih nanggung-nanggung ya jangan coba-coba lah. Ini ada kosong. Ini ada yang minta-minta buat masjid. Rumah penduduk agak di pinggir jalan ini ya lumayan jarang, karena rumah penduduk di wilayah Kecamatan Cirebon ini agak masuk ke dalam dalam gang-gang atau masuk ke wilayah atau nama desa-desanya juga beda-beda. Nah jadi lumayan sunyi kayak gini kalau di jalan lintas ini, tapi jalannya masih mulus, masih enak aja ini. Soalnya ini jalan kabupaten lah. Nggak pernah macet juga jalan sini. Palingan kalau macet ya paling di depan itu misalkan ada truk ngapain kah, ngeluarkan batu atau terjadi apa. Jadi nggak pernah macet lah. Soalnya para pengendaranya juga nggak terlalu banyak, nggak kayak di kota-kota besar. Ini masih Kecamatan Cirebon, cuman nama desanya kayaknya apa, Julungan ya, ya. Saya sengaja nggak skip perjalanan hari ini, mau memperlihatkan berapa menit sih perjalanan kalau dari Marabahan ke Banjarmasin. Cuman jalannya nggak cepat tuh. Jalannya agak santai aja, nggak terlalu cepat ya, biar sambil menikmati perjalanan aja di perjalanan ini, sama biar aman aja. Keselamatan lebih penting dalam berkendara ini kan, keselamatan lebih penting dari apapun ya. Masalah nyampe jam berapa itu kan cuman bonusnya aja. Walau agak telat kah, agak telat atau cepat, yang penting kan sampai dengan selamat. Ini di sini jalannya agak lumayan mulai melebar. Nah di sini udah mengecil lagi, sampai di situ aja tadi yang lebar, cuman masih aman, masih enak. Nah rumah-rumah warga masuk ke dalam sini kayak desa-desanya.
masuk ke gang-gang kayak gitu. Jadinya di pinggir jalan ini ya banyak pepohonan aja, banyak persawahan. Harinya lumayan enak, nggak terlalu panas, kayaknya matahari tertutup awan. Cuman kalau panas sore ini nggak terlalu menyengat juga, soalnya udah sore juga. Kalau pagi mungkin mataharinya ada di sana, berarti di sana sebelah timur, sebelah kiri. Ini mataharinya ada di sebelah kanan, udah mau terbenam, berarti baratnya di sebelah sana. Ini Desa Sinar Baru, ada penunjuk arahnya. Di sebelah kanan ada masjid juga, tuh bisa buat istirahat kalau kalian atau yang dari Banjarmasin ke Marabahan atau sebaliknya, atau yang dari hulu sungai juga bisa istirahat di masjid itu tadi. Lumayan besar masjidnya. Wah, susah kalau mobil di depan, jadi kita harus, ya kalau di belakang ya susah, jadi nggak ngelihat. Kita duluin. Lumayan rame kalau sore ya, banyak mobil-mobil juga, banyak mobil yang arah dari Banjarmasin ini. Kayaknya itu plat KT, berarti ke Kalimantan Timur, berarti ke arah hulu sungai. Ini nama desanya beda-beda lagi, saya nggak terlalu hafal kalau nama-nama desanya. Cuman kayaknya ini masih Kecamatan Cirebon, cuman nggak tahu batasnya di mana ini. Nah, di sini desa apa? Simpang Arja. Oh, Simpang Arja nih udah masih Cirebon ya. Beginilah perjalanan dari Banjarmasin ke Marabahan di waktu sore hari. Kalau siang hari agak sunyi, cuman harinya agak lumayan panas. Oh, ini udah Kecamatan Rantau Badauh ya. Udah pindah kecamatan. Tadi Kecamatan Cirebon. Berarti ini udah memasuki Kecamatan Rantau Badauh, Desa Sahurai ya. Nggak bisa cepat-cepat juga kalau jalan ini, jalan sempit kayak gini, apalagi sore ini banyak pengendara. Jadi walaupun kita cepat-cepat, nanti akhirnya ketemu mobil kayak gini di depan, jadi pelan lagi. Nggak terlalu bisa cepat terus lah.
di sini rumah penduduk lumayan banyak ya di pinggir jalan. Ya. Ini udah desa ini, oh desa Sungai Bambat namanya di sini. Berarti banyak di pinggir jalan lintas ini rumah di sini. Kalau arah ke sebelah kanan, kalau misalnya ada ganggang itu pasti tembusannya ke Sungai Barito. Nah, di depan kan ada persimpangan. Ini persimpangan arah ke Sungai Gampa. Itu juga bisa lewat ini, mau buat ke Marabahan. Tapi harus pakai feri ya, feri penyeberangan lah. Soalnya kan sungai, wilayah sungai kalau aku di sebelah kanan, Sungai Barito. Mantap. Nah, jadi kita ambil ke kiri. Nah, di sini jalannya lumayan lebar. Jadi kelihatan di depan itu. Nah, di sini kalau mau lebih cepat dikit lah, bisa kalau mau lebih cepatan dikit karena jalannya mulai lebar. Di sini juga ada masjid ya, di pinggir jalan, daerah Rantau Badau lah namanya. Kecamatan Rantau Badau, desa Gampa Sahi di sini. Itu masjidnya di pinggir jalan. Bisa buat istirahat juga. Buat istirahat bagi yang kelelahan melakukan perjalanan dari Marabahan ke Banjarmasin atau sebaliknya. Ini udah Polsek Rantau Badau ya di sini. Nah, itu di sebelah kanan juga banyak tumbukan galam ini namanya. Oh, galam ini tumbuhan ya, bisa dibilang tumbuhan liar. Kita nggak usah susah nanam. Dia udah tumbuh duluan. Cuman fungsinya banyak, bisa buat kayu bakar juga. Bisa juga buat ini, buat kalau bikin fondasi bangunan itu udah dimasukin ini galam itu tadi, kayu galam. Itu kira-kira hanya ada di Kalimantan ya, saya nggak tahu kalau di daerah luar apakah ada. Nah, ini sekarang udah jalan lintas Marabahan Banjarmasin. Oh, di sebelah kiri ini udah ini terlihat pemandangan pepohonan kelapa sawit. Jadi sepanjang perjalanan kita ini ditemani pepohonan kelapa sawit, karena ini sepanjang jalan dari mulai kita dari persimpangan tadi sampai arah ke Banjarmasin, pokoknya ini tanaman sawit ini sampai sana lah, sepanjang jalan ini. Nggak tahu ini kayaknya punya pemerintah deh. Kalau milik pribadi ya nggak mungkin, soalnya kan memanjang kayak gini di pinggir jalan poros ini. Lumayan masih adem lah kalau di daerah di sini ya, daerah Barito Kuala lah pada umumnya, karena Barito Kuala ini kan banyak pohonnya lah, banyak sawahnya.
Kalau Barito Kuala ini kan ini kecamatannya ada banyak, ada 13 ya kalau nggak salah, ada 13. Jadi ya Marabahan itu tadi sebagai ibu kota kabupatennya. Jadi semua pemerintahan ya ada di ini, ada di Marabahan. Padahal kotanya lumayan kecil, ya nggak terlalu besar lah, nggak terlalu luas. Itu saya kemarin udah keliling Marabahan. Bagi yang belum tahu Marabahan itu kayak gimana, di video saya sebelumnya itu sudah saya bikinin perjalanan ke Marabahan, dan kantor pemerintahannya juga di ujung letaknya itu di ujung Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita ke sana lagi ya Kalimantan Tengah, tembusannya juga nggak terlalu rame, nggak ada tembusannya, makanya jalan agak sepi lah kalau ke Marabahan. Nggak kayak jalan ke sini, nggak kayak ke Margasari itu kan ada tembusannya, makanya banyak yang jalan situ. Sampai situ aja pengendaranya terbagi. Kalau udah memasuki Marabahan, paling orang-orang yang jalan-jalan ke Marabahan, atau orang-orang daerah Marabahan yang dari Banjarmasin itu pulang, atau pulang kerja atau pulang pendidikan misalnya, itu aja. Nggak kayak di sini kan misalnya jalan lintas, jadi orang banyak lalu lalang, makanya udah ramai. Apalagi di Kecamatan Alalak itu, Kecamatan Alalak udah masih Barito Kuala, cuman itu agak luas lah daerahnya, lebih luas dari Marabahan, karena kan itu perbatasan, mungkin orang banyak ke Banjarmasin, jadinya jalan agak ramai lah. Ini masih ditemani pepohonan kelapa sawit ya di sebelah kanan kita ini. Banyak pepohonan juga. Apalagi ini kalau malam, berasa banget ademnya di daerah ini. Nggak terlalu adem juga sih, cuman nggak kayak gerah kayak di kota-kota, ya anggap saja di Banjarmasin kan, nggak terlalu banyak bangunan. Kelapa sawitnya ya di sebelah kanan ini aja, sebelah kanan kita itu di pinggirnya sungai kecil. Jadi rumah-rumah penduduk ya harus nyebrang ke sungai itu, sebelah sungai di sana. Kalau di pinggir sebelah kanan ini nggak ada lah rumah penduduk, harus nyebrang sungainya dulu. Kalau di sebelah kiri ada ini. Lumayan rame kan ini lalu lintasnya kalau sudah di daerah ini. Cuman nggak terlalu rame bener juga, ya standar aja lah. Jalannya ya seperti inilah, aman-aman aja, nggak ada yang rusak lah. Udah kayak gini, udah lebarnya udah rata kayak gini, nggak kayak di sebelum persimpangan Sungai Gampa tadi agak sempit.
siangnya sampai sore ini langit cerah kayak gini sampai malam. Rasanya nggak ada hujan hari ini tadi. Oh ini lupa saya, ini daerah kayaknya ini masih apa ya? Oh masih Rantau Badau kayaknya. Nah ini daerah Sungai Pantai ya. Sungai Pantai ini kecamatan ini, Kecamatan Mandastana. Nah udah beda kecamatan lagi, udah memasuki Kecamatan Mandastana. Tapi di situ tadi SMP Rantau Badau. Kalau di sebelah kanan masuk ke desa-desa masih Rantau Badau. Siapa tahu ada dari kalian kan orang-orang ya khususnya Barito Kuala juga, atau orang luar daerah yang mungkin keluarganya ada di daerah Barito Kuala. Siapa tahu kapan-kapan mau ke sini atau berkunjung keluarganya. Jadi kan tahu tempat-tempatnya buat ya tempat keluarga sanak saudara kalian. Ini di depan ada pom bensin ya. Pom bensin berada di Sungai Pantai. Ini Pertamina ya, Pertamina kedua lah di Marabahan kan ada satu ya, di sini satu, berarti cuma ada dua. Tapi rasanya di sana juga ada di Kecamatan Alalak. Kalau kami bilang orang daerah sini pom ya, pom bensin. Pertamina itu kami bilangnya pom. Nah ini berarti udah Rantau Badau. Ini Tabing Rimbah nama daerahnya. Kecamatan Mandastana maksud saya. Berarti udah berapa kecamatan tadi kan? Di sini dari Marabahan kan. Nah, Kecamatan Marabahan, lalu Kecamatan Cirebon, Kecamatan Rantau Badau, 4 ke 3. Kecamatan Marabahan, Cirebon, Rantau Badau, lalu Mandastana udah 4 ya. Perjalanan di sini, perjalanan kita itu udah memasuki 4 kecamatan. Setelah Mandastana ini kalau kita belok sedikit lah itu Kecamatan Jejangkit, tapi Kecamatan Jejangkitnya ada di ini sebelah kiri ini. Nah kalau masuk ke sebelah kiri ini ada persimpangan. Nah Kecamatan Jejangkitnya ada di dalam sini. Nah berarti udah 5 kecamatan. Nanti memasuki perbatasan Kecamatan Mandastana ini udah Kecamatan Alalak ya. Kecamatan Alalak, lalu yang di ujungnya Kecamatan Handil Bakti. Nah itu kalau di daerah sini. Kalau kecamatan lainnya beda arahnya lagi, agak ke barat, wilayah barat lagi lah kecamatan yang lain. Kayak Kecamatan Anjir, Kecamatan Kuripan itu kan
Kalau Kecamatan Kuripan itu jalannya nggak bisa kalau lewat ini, lewat darat, harus melewati Sungai Barito. Cuman bisa lewat darat ya, tapi melewati jalan ini, jalan perusahaan kelapa sawit. Udah dibuat tembus jalannya. Dari Kecamatan Bakumpai itu lewatnya. Kecamatan Bakumpai itu dia di seberang Marabahan tadi, di seberang Kecamatan Marabahan. Dia bersebelahan sama Kecamatan Cirebon lah. Cuman nanti semoga saja saya bisa ngajak kalian untuk melihat ya bagaimana kecamatan-kecamatan yang ada di Barito Kuala ini lah. Semoga saja ada rezekinya nanti sampai ke sana. Jadi untuk sekarang ya sebisanya aja dulu. Untuk melihat perkembangan juga di daerah Barito Kuala ini. Ya kan siapa tahu ada kepala daerah kah atau para pejabat pemerintah lah yang melihat video ini kan. Kalau melihat daerahnya yang udah maju ya, semoga saja bisa bangga karena hasil kerjanya sukses gitu. Ini udah ke jembatan Mandastana. Dulu ini jembatannya masih kayu, cuman udah dibikin beton, udah enak lah. Nah, di sini udah lumayan banyak ini mobil-mobil memasuki daerah ini. Itu ada Kodim Mandastana. Ada berapa mobil di depan, jadi susah. Kita duluin aja. Nah, seperti biasa pemandangan di sebelah kanan, perjalanan kita ditemani oleh pemandangan pohon kelapa sawit. Itu kan jadi sepanjang jalan tadi dimulai dari Kecamatan Rantau Badau sampai ini Kecamatan Mandastana, sampai Kecamatan Alalak. Pokok di sana pohon kelapa sawit ini. Ini kita memasuki tikungan es. Nah, ini nggak terlalu es juga sih ini tikungannya, cuman agak berbentuk es sedikit lah. Ini agak berbahaya juga kalau mau cepat-cepat di sini. Nyalip tuh nggak bisa di sini. Banyak juga kalau dulu itu kecelakaan kalau di tikungan es ini. Di depan ada bus pariwisata nih, kabar Doraemon lagi. Kita duluin aja. Dikasih asap. Waduh, ngapain dia ini cepat-cepat? Susah. Di sini kayaknya udah desa Puntik.
Kecamatan Mandastana. Udah, itu ada pintu gerbang Mandastana ya. Semoga selamat sampai ke tujuan ya. Hari Pangan Sedunia 2018. Oh, ini 2018 kemarin itu yang ada presiden yang dulu, Pak D. Jokowi itu, waktu Presiden Jokowi ya yang kesini. Hari Pangan Sedunia di kecamatan Jejangkit lah, masuk ke arah yang tadi. Nah, di sana acara Pangan Sedunia. Jadi dulu itu banyak ya para menteri juga yang arah ke sini. Ada acara Pangan Sedunia itu tadi. Saya juga dulu nggak sempat lihat ke dalam lah, cuman lewat ke ini aja, lewat ke jalan ini aja, melihat banyak yang lewat, para menteri, para pejabat lah. Jalannya udah lumayan sepi, cuman nggak sepi amat, masih banyak, nggak putus-putus juga orang berkendara di sini. Pokoknya ada aja, nggak sempat sunyi lah. Nah, ini desa Puntik. Mama, ibu-ibu, makhluk terkuat di bumi itu, jangan main-main kita tetap salah. Rumah di sini, rumah ini nggak terlalu rame lagi. Ya, kalau di sini juga rumah penduduk banyak di desa-desanya masuk ke dalam. Pokoknya di Baritokuala ini kebanyakan rumah penduduk desa-desanya ya masuk ke dalam lagi lah, nggak di jalan poros kayak gini. Kayaknya perjalanan ini udah setengah jam lebih lah kayaknya. Agak ya udah separuh perjalanan kayaknya udah lebih. Kayaknya mau mendekati simpang ini, simpang 4 yang mau ke arah Kalimantan Tengah. Cuman masih belum, kayaknya masih agak yang nggak terlalu jauh lah. Nah, ini saya tahunya di sini perbatasan. Nah, perbatasan kecamatan Mandastana sama kecamatan Alalak. Berarti di sini udah memasuki kecamatan Alalak. Udah mendekati Banjarmasin. Ramai sih sampai sore. Apalagi di jalan
di sana di Jalan Handil Bakti, Jalan Alalak Handil Bakti itu kayaknya makin macet kalau sore, karena orang-orang banyak ya barengan lah, banyak, sebagian ada yang pulang kerja, sebagian ada yang jalan-jalan juga. Cuman di sini masih arah ke Marabahan ini masih nggak terlalu ramai. Kalau di sana kan terkumpul umatnya. Nah, di kiri ini Politeknik Hasnur, masuk ke dalam situ ya, ada kampus Hasnur. Nah, ngapain dia ini? Nah, nah ini SMPN Alalak. Duruin. Mantap. Itu di depan udah kelihatan rame karena udah mendekati persimpangan ya. Persimpangan yang mau ke Kalimantan Tengah. Kalau ke kanan itu ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya. Kapuas Palangkaraya. Kalau ke kiri ya tembusnya ke Banjarbaru. Kalau lurus itu ya ke Banjarmasin, yang mau kita tuju ke Banjarmasin. Jadi di sini nggak ada lampu merahnya, makanya kita harus putar balik sedikit lah. Ini udah dipasang pembatas kayak gini. Kalau dulu nggak ada pembatas ini, makanya orang jadi macet jalanan. Nih kita putar balik sedikit, kita ambil ke kiri ya. Kalau lurus itu tadi ke Kalimantan Tengah. Nah ini ke Banjarmasin. Nah di sini para umatnya terkumpul, pengendaranya yang dari Kalimantan Tengah, Marabahan. Bangunan di sini juga udah kelihatan ya, banyak yang jualan lah, banyak, udah mulai rame. Pepohonan agak berkurang. Jadi kalau tengah hari itu, kalau cuaca panas ya berasa lah panasnya. Nah banyak para pengendara kan di sini. Nggak tahu ini arah-arahnya, mungkin sebagian ke Kalimantan Tengah atau ke Marabahan atau ke Banjarbaru lah. Jalannya udah luas di sini, makin meluas. Di sini masih Kecamatan Alalak ya. Kayaknya ini banyak halte-halte untuk ini bus Tayo lah, kalau di Banjarmasin bilangnya. Ini ada Pertamina lagi di Kecamatan Alalak. Kita lihat apakah orangnya banyak. Antri, kita ngisi dulu aja. Takutnya nggak cukup, soalnya nggak ngisi tadi. Ini belum ada sejam ya lewat sini. Antri dulu lah. Lumayan lama nunggu. Oke, kita lanjut. Tadi udah ngisi full. Lumayan panjang juga antrinya ya. Maklum karena pomnya nggak terlalu banyak,
dan umatnya di sini banyak, makanya antrinya lumayan panjang. Lumayan rame ya di sini, tapi jalannya lebar, jadi ya nggak macet lah. Tapi mungkin belum jamnya macet, jam-jamnya macet ya, agak sorean lagi lah yang biasanya macet. B udah rame. Makin sore makin rame jalan. Kayaknya ini udah memasuki wilayah Handil Bakti. Cuman saya kurang tahu di mana ini batasnya. Masih ini ya, cuma lalu lintasnya masih lancar, walaupun banyak kayak gini, nggak macet-macetan lah. Ya jam seperti inilah yang jam-jam sibuknya orang di jalan. Ini wilayah Handil Bakti. Jadi kalau dari Marabahan itu pakai angkutan umum, terminalnya ada di Marabahan ya, sampai ke sini menuju ke Handil Bakti. Ini terminalnya di ujung Barito Kuala lah, di Handil Bakti ini terminalnya. Itu di sana nanti terminalnya, ada terminalnya di sana. Cuman kita nggak lewat terminal, soalnya simpangannya beda dikit lah. Kalau terminal agak lurus sedikit. Makin rame. Lampu-lampu motor, lampu-lampu depan juga udah nyala ya. Menandakan hari udah mulai gelap. Disinilah paling banyak pengendara di wilayah Halalak Handil Bakti ini kalau jam-jam segini. Kalau di Marabahan jalan lintas itu di daerah Mendastana dan seterusnya sampai ke Marabahan nggak terlalu banyak kayak gini, karena di sini penduduknya mungkin lebih banyak, dan orang-orang yang pulang mungkin ke Kalimantan Tengah atau ke daerah-daerah desa-desa lain dari Marabahan itu banyak mungkin. Nah itu di kanan udah banyak yang jual buah-buahan. Di sini ya yang banyak jual buah-buahan di daerah Handil Bakti. Nah itu di depan kalau lurus itu ya terminalnya, terminal Handil Bakti. Jadi kita ambil lewat sini, lewat naik jembatan ini. Nah itu terminalnya di arah sana.
Sudah mulai gelap. Oh, masih terang ternyata. Helm saya ternyata visornya ternyata warna hitam, makanya saya kelihatan gelap. Nah, ini ada masjid di pinggir jalan, tapi kayaknya belum jadi ini. Lumayan besar juga masjidnya ini. Berarti ini masih masjidnya masih Barito Kuala. Berarti punyanya Barito Kuala ini masjidnya. Nah, jadi di situ ada Pertamina lagi, ada pom bensin lagi yang terakhir lah di daerah Barito Kuala ini. Jadi ada berapa totalnya ya? Ada 3 lah yang di Barito Kuala yang kita lewati. Nah, jadi sekarang kita sudah memasuki jembatan Sungai Alalak ya. Sebenarnya namanya jembatan ini, jembatan Sei Alalak itu ada namanya, tetapi orang-orang bilang ini jembatan Basit yang terkenal. Kalau orang-orang yang ini, orang daerah Kalsel lah, bilangnya jembatan Basit. Soalnya waktu pembangunan dulu ya nggak tahu juga asal usulnya, jadi ada kata nama-nama itu, makanya orangnya kalau mau bilangnya yang enak ya jembatan Basit. Nah, itu sekaligus menjadi perbatasan daerah Barito Kuala sama Banjarmasin ya jembatannya. Jadi ini kita sudah memasuki wilayah Banjarmasin di sini. Jadi nama daerahnya yang pertama di Banjarmasin ini adalah Kayu Tangi. Oke, jadi setelah kita sampai sini, sampai di Banjarmasin, tinggal tentukan aja tujuan masing-masing, mau kemana lagi gitu. Tentukan alamatnya masing-masing mau kemana. Oke, jadi kita ini sudah di Banjarmasin. Oh, saya sudahi dulu perjalanan saya dalam video ini ya. Nanti semoga saja dalam video selanjutnya saya melanjutkan perjalanan entah kemana lagi. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Yang belum subscribe, boleh banget subscribe biar membantu channel saya lebih berkembang dan perjalanan saya semoga makin jauh lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.